Well, I don't think people believe we are terrorists. I think it's just the war on terror. It was just a term coined by the United States. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute. Berdiri tegak di tengah. Berbahagia sekali saya kembali bersama Anda. Dan kali ini bincang-bincang saya ingin mengupas soal stigma Taliban sebagai bangsa teroris. Taliban distigma sebagai bangsa teroris. Oleh siapa? Mari kita ikuti penjelasannya dari Taliban sendiri. Siapa sebenarnya yang memberi stigma Taliban sebagai bangsa teroris? Ini. Discipline in our own ranks and not enforcing laws on others, but enforcing it on ourselves first and then giving it as an example for the rest of society to follow suit. So we are the first ones, and our members, if they are involved in such things, will be the first to be prosecuted. Well, I don't think people believe we are terrorists. I think it's just the war on terror. It was just a term coined by the United States, and anyone that did not fall in line were labeled terrorists. Baik, jadi apa yang dijelaskan oleh spokesman dari Taliban itu? Bahwa stigma teroris adalah created, made in America. Kalau kemudian kita tahu mereka angkat senjata ya melawan rezimnya Ghani. Jadi yang dilawan oleh Taliban adalah rezim Ghani, yang saya tidak perlu menjelaskan siapa rezim Ghani itu, karena ini adalah pertentangan internal. Dan pada akhirnya Taliban yang memenangkan kekuasaan. Itu saja. Persoalan kemudian adalah apakah diterima oleh rakyatnya, artinya perpindahannya smooth ya, atau kemudian diterima oleh negara-negara di dunia. Karena itu syaratnya. Walaupun kita sudah melihat sinyal bahwa Taliban menjadi negara yang baik, yang bisa diterima oleh negara-negara yang lain. Tapi yang persoalan kemudian adalah pasalnya apa bangsa kita, pejabat kita seperti Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan, mengait-ngaitkan bahwa Taliban adalah teroris. Taliban adalah bangsa teroris. Mewanti-wanti agar kita tidak terpengaruh oleh Taliban. Pertanyaannya, pasalnya kenapa? Ada bukti apa bahwa bangsa kita terkait dengan terorisme Taliban? Yang Taliban sendiri mengatakan kami bukan warga teroris. Well, I don't think people believe we are terrorists. I think it's just the war on terror. Terus Ngabalin dari mana dia mempunyai data bahwa Taliban itu teroris? Ini seperti paranoid dengan kata terorisme. Kemudian siapa saja yang angkat senjata, menggempur pemerintahan yang zalim, kemudian kita tuduh sebagai teroris. Ini ya bukan saja merendahkan bangsa Indonesia, tapi juga menurunkan martabat bangsa kita karena ulah oknum seperti dia itu. Ya, menuduh bangsa lain yang tidak ada kaitannya dengan kita, yang tidak layak kita nilai sebagai bangsa yang teroris. Tanpa alasan menuduh bangsa lain, dituduh sebagai bangsa teroris. Katakanlah ini memalukan ya. Malu karena karakter negara kita adalah turut serta menciptakan ketertiban dunia, turut serta menciptakan perdamaian dunia. Lah ini oknum seperti ini apalagi ada di dalam wilayah kekuasaan. Ini tidak bagus, citra ini buruk ya. Ya, ini bukan saya percaya ini bukan kebijakan negara. Tapi ini adalah oknum yang paranoid dengan terorisme itu, yang sebenarnya dia juga tahu bahwa itu adalah ilusif. Yang kedua, ya kita mengenal ya, sampai pada kesimpulan bahwa pendidikan kita berkiblat kepada Taliban. Itu pendapat pengamat dari ex-PDIP, ya, pengamat intelijen ex-PDIP, bahwa pendidikan kita salah ya, tentu sebagian lah pendidikan kita, terutama pesantren-pesantren, karena
Awalnya dia ngomong bahwa bahasa Arab itu cenderung berorientasi bisa berpotensi melahirkan teroris. Ya tentu saja pesantren-pesantren lah yang orientasi pendidikannya kepada keislaman itu dianggap berkiblat kepada Taliban. Kenapa ada begitu? Taliban baru muncul, ya dia belum punya watak karakteristiknya seperti apa. Dia sedang membangun bangsanya, membangun negaranya dengan paradigma baru, ya. Kemudian dituding-tuding sebagai bangsa teroris itu. Ini juga stigma buruk yang ditempel, di label kepada bangsa lain yang tidak ada kaitannya dengan bangsa kita. Yang bertentangan justru dengan watak dan karakter bangsa kita, konstitusi kita yang berorientasi sebagai warga dunia turut serta mengamankan perdamaian dunia itu. Jadi sekali lagi ya, ini saya tahu betul bahwa ini orientasinya untuk politisasi supaya tidak ada gerakan terorisme karena terinspirasi dengan Taliban. Dan saya yakin dan saya percaya ya bahwa itu tidak benar ya, bahwa bangsa kita dari dulu itu bangsa yang berperadaban ya, berperadaban tinggi, seperti kita semua bangga bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang toleran, bangsa yang berperadaban tinggi. Apalagi seperti kata Kiai Haji Siraj ya, bahwa bangsa Arab itu adalah buruk, kita itu lebih berperadaban daripada bangsa Arab. Nah ini juga balik lagi, ini juga stigma yang tidak ada kaitannya menilai kebudayaan bangsa lain dari perspektif kebudayaan kita ya. Nggak benar itu Pak Akil Siraj itu bicara seperti itu ya. Karena konsep Islam itu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saling kenal mengenal, saling respect merespek ya, saling percaya mempercayai. Jadi perbedaan budaya itu bukan harus dipertentangkan ya. Biarkan bangsa Arab besar dengan budayanya seperti sekarang ya. Dia itu bangsa yang sedang menuju 10 besar dunia seperti Arab dan Iran, itu karena budayanya. Jangan kita menilai mereka itu lebih buruk dari kita. Padahal kita sendiri ya seperti ini. Di dalamnya banyak intoleran, banyak korupsi, ya pertentangan antar kita ya, bahkan kadrun dan cebong aja tidak bisa diselesaikan di dalam negeri. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa bangsa kita ini rendah, kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam negeri sendiri antar kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.